Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Sebetulnya begini, sukma itu meliputi ya ruh itu. Jadi ruh idawi termasuk yang ruh nyawa itu tadi dan ruh-ruh yang lain. Itu di dalam pembahasan sukma. Jadi sukma ini di dalam sukma, ya ini ada nyawa, ada ruh-ruh yang lain. Pokoknya di seputar nyawa atau ruh-ruh yang lain ini sebetulnya pembahasan di dalam ranahnya sukma. Ini saya kan sedikit membaca tentang masalah alam semesta. Ada istilah dalam pelajaran tasawuf, bila kita ingin mengenal Allah, padalah kepada satu yang banyak, dan padalah yang banyak kepada yang satu. Jadi saya mengamatin ciptaan Allah Ta'ala, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Tapi dari ciptaan itu berbeda-beda. Apakah setiap makhluk hidup yang diciptakan sama Allah Ta'ala Azza wa Jalla itu ada roh dan nyawanya? Itu mohon penjelasannya. Dan kalau memang ada, apa sih perbedaannya roh dan nyawa itu? Wah, ini pertanyaan tambah lama tambah berat ini. Pertanyaannya tambah lama tambah mendalam ini. Yang mudah-mudahan tidak tersalah menjelaskan sesuatu sehingga pada akhirnya bisa menjadi manfaat yang luar biasa. Amin. Yang pertama tentang satu untuk semua, semua untuk satu itu sebetulnya kan fenomena yang dijelaskan dari 20 sifat yang dimiliki Allah Ta'ala, yaitu wadaniyah. Wahdaniyah. Jadi kesimpulannya bahwa wadaniyah itu Allah itu menyatu dengan apapun hasil yang sudah diciptakannya. Makanya satu untuk banyak itu tadi. Ya kan, satu untuk banyak itu tadi kan artinya bahwa Allah itu menyatu di setiap hasil karyanya, termasuk manusianya. Makanya ada asma-asma sampai 99 nama itu kan. Nah, itu termasuk dalam rangka satu untuk semua, semua untuk satu, itu arahnya di situ itu. Di situ. Jadi penyatuan Tuhan di dalam setiap hasil ciptaannya, nah itu memang ada satu. Makanya yang paling cocok untuk kita itu menyebut Allah Azza wa Jalla itu Tuhan yang Maha Esa, itu akan ada bedanya ketika kita menyebut bahwa Tuhan itu satu. Karena kalau Esa ini kan satu dan hanya satu. Tunggal mungkin. Tunggal artinya. Ya, nah, tunggal. kalau satu itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, ini yang dimaksud satu untuk yang semua, banyak itu tadi, atau satu untuk semua itu tadi. Iya. Nah, kemudian perbedaan masalah ruh dan nyawa di dalam diri manusia, di dalam hewan, dan di tumbuh-tumbuhan. Tadi kan itu kan? Iya. Pada garis besarnya, pada dasarnya, sebetulnya kalau di dalam diri manusia ini, nyawa atau roh idhofi atau roh al-hayat. Al-hayat itu kan hidup, roh yang hidup. Jadi sebetulnya pembedanya adalah bahwa nyawa ini tugasnya itu menggerakkan makhluk hidup. Jadi nyawa ini sebetulnya tugasnya menggerakkan makhluk hidup. Dan sebetulnya termasuk ruh juga. Jadi nyawa itu ruh. Tapi tingkatan ruh sebagaimana dia tingkatan ruh yang paling tinggi. Nah, oleh karena itulah nyawa itu membawai ruh-ruh yang lain. Kayak ruh rabani, ruh jasmani, ruh suci atau ruhul kudus, ruh nurani, dan segala macamnya. Nah, ini di bawah roh idhofi atau yang namanya nyawa itu. Nah, ini tadi yang secara garis besar nyawa itu sebetulnya menggerakkan. Makanya jantung kita bisa berdetak, paru-paru kita juga seperti itu, mata kita bisa berkedip-kedip. Nah, ini
kawasannya atau tugasnya nyawa. Nah, beda dengan ruh yang lain. Ruh yang lain ini adalah tugasnya adalah membuat rasa. Lah, dari rasa inilah manusia bisa berkembang. Hewan pun juga bisa berkembang. Tumbuhan pun juga bisa berkembang. Makanya hewan ada rasa lapar, kemudian makan. Manusia juga begitu. Ketika punya rasa yang dikuasai oleh ruh, ini contoh kecil saja. Makanya kemudian makan lah untuk mempertahankan kehidupan kita ini. Jadi pembedanya adalah ruh itu bisa dibilang yang membuat manusianya atau makhluk hidup itu bisa berkembang, itulah ruh. Tapi nyawa ini tugasnya untuk menggerakkan organ tubuh, entah itu organ tubuhnya manusia atau organ tubuhnya hewan. Pembedanya seperti itu. Nah, itu bedanya nyawa dan ruh. Makanya kalau manusia dan hewan ini punya ruh dan nyawa. Karena hewan kan juga bisa bergerak lari kemana-mana. Beda dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa bergerak kalau tidak ditiup oleh angin. Kalau tidak digerakkan. Makanya tumbuh-tumbuhan itu hanya mempunyai ruh, tapi tidak mempunyai nyawa. Makanya kalau nggak ada angin kan cuma diam saja, dia nggak bergerak-gerak. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok seperti itu. Nah, ada lagi, sebentar. Ada lagi yang membahas tentang ruh dan nyawa ini. Pengertiannya jadi rancu kalau berbincang masalah sukma. Kan ada istilah sukma. Ada sukma, Ada sukma. Sebetulnya begini, sukma itu meliputi ya ruh itu. Jadi ruh idawi termasuk yang ruh nyawa itu tadi dan ruh-ruh yang lain. Itu di dalam pembahasan sukma. Jadi sukma ini di dalam sukma, ya ini ada nyawa, ada ruh-ruh yang lain. Pokoknya di seputar nyawa atau ruh-ruh yang lain ini sebetulnya pembahasan di dalam ranahnya sukma. Karena apa? Sukma ini sebetulnya ruh masuk, ini dalam bahasa Sanskrit ya. Ruh masuk ing sakjroning menungso. Jadi masuk ke dalam diri manusia. Nah, inilah sukma. Jadi setiap yang dimasukkan, dihembuskan ketika manusia itu dihidupkan kan, ruh termasuk nyawa ini dihembuskan ke dalam diri manusia. Nah, inilah pembahasannya di seputar sukma atau sukmo. Jadi ada yang dimasukkan. Nah, pembahasan ini nanti akan ada pembahasan di akhir. Namanya apa? Kebalikannya dari sukma atau sukmo itu jadinya mukswo atau mukso atau muksa. Ini ada nanti. Jadi kalau yang masuk itu namanya sukma, yang keluar nanti bahasanya muksa atau mukswa. Atau ya muksa itu tadi, mukso. Nah, ini ada kaitannya itu nanti. Berarti panjang rentetan ruh ini ruh dan nyawa ini nggak hanya sebatas kayak begini ini. Jadi sudah tahu. Nah, ini masalah sukma ini di dalamnya ada cabang-cabangnya nyawa, rasa-rasa yang kebanyakan dibahas oleh ahli-ahli agama atau orang-orang hakikat itu kan hanya masih sebatas 9 roh inti. Roh suci. Ya, 9 roh inti itu makanya di dalam hakikat Jawa dimunculkan oleh Allah Ta'ala adanya cerita 9 wali songo itu kan, 9 waliullah itu. Itu sebetulnya gambaran daripada roh inti sebetulnya. Kepalanya siapa? Syekh Maulana Maghribi apa siapa itu? Malik Ibrahim yang dijadikan itu gambarannya adanya nyawa ada di dalam diri manusia. Kenapa kok wali kok cuma 9, nggak dicukupkan 10 aja? Nah, ini karena ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui cerita dan penokohan yang ada di cerita di tanah Jawa, adanya wali 9 atau wali songo itu tadi. Tuh. Nah, yang mana lagi yang keterangan ini yang masih belum dipahami, yang mana tadi? Ya, tadi mengenai masalah tentang nyawa dengan roh. Kalau mengenai masalah penjabarannya tadi kan sudah jelas bahwa
makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang hanya mempunyai roh adalah sejenis tumbuh-tumbuhan. Tetapi yang bila mana itu bergerak, Nah, itu entah mempunyai itu komplit binatang mempunyai komplit mempunyai nyawa. roh dan nyawa. Nyawa, ya. Nah, terus untuk membedakan, tadi dikatakan bahwa apabila ada nyawa, itu tugasnya utama adalah untuk menggerakkan. Entah itu di mata, di telinga, di mulut. Berarti inti dari 9 roh tadi itu salah satu gambaran bahwa berkata intinya mungkin. Kalau ada intinya kan berarti ada penjabarannya sangat luas nih. Ya, masing-masing inti itu pasti ada Penjabaran penjelasan yang semakin detail. Nah, ini yang memang harus benar-benar meluangkan waktu untuk bisa membahasnya. Karena satu demi satu, kayak semacam misalkan dari 9 roh inti itu ada roh Rabbani, roh yang mengarahkan soal hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada yang namanya roh jasmani, bagaimana roh itu berfungsi di dalam diri kita, menjaga keutuhan jasmani kita ini. Makanya kita punya kenafsuan makan dan segala macamnya itu ada turunan roh, turunan itu banyak sekali. Kemudian ada yang namanya roh nurani. Nah, itu nurani itu roh yang menggeret kita, punya cahaya-cahaya, punya ketenangan-ketenangan dan kenyamanan-kenyamanan ketika kita itu berhubungan dengan Tuhan. Roh Kudus ada ketika kita ingin berdoa atau mendoakan sesuatu, bagaimana tata caranya biar bisa sambung dan segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ini ada. Nah, ini jadi tugasnya masing-masing itu banyak, kalau sudah dipecah-pecah ini banyak sekali. Ini yang penting, Mo. Nah, karena ini berhubungan sama Roh Kudus yang menyampaikan, menerima doa kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Berarti kita harus mengenal dong Roh Kudus ini. Semua ada. Khususnya semua manusia itu ada Roh Kudusnya, karena roh inti di dalam pembahasan 9 roh yang ada di dalam diri manusia itu salah satunya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ini juga disebut roh ahli. Nah, kenapa roh ahli? Karena sebetulnya ini ada hubungannya dengan Sidratul Muntaha atau pohon kehidupan. Makanya gambaran pohon kehidupan kan kayak gambarnya otak ini. Kayak gambarnya otak. Gambar otaknya. Nah, Roh Kudus itu berada di situ sebetulnya. Berarti letak di Sidratul Muntaha nih. Nah, di situ itu sebetulnya itu. Ketemulah sudah intinya itu. Di situ. Makanya Roh Kudus itu disebut juga dengan namanya Roh al-Ahli. Nah, ahli kan akal kan? Ini yang menyatu di dalam akal kita. Rahasianya akal nih mungkin. Iya. Makanya yang menyampaikan doa-doa kita ini ketika masih hidup, yaitu Roh Kudus itu. Karena jasad kita ini kotor. Jasad kita ini penuh dengan dosa. Makanya Allah menciptakan, Allah Ta'ala ya maksudnya, menciptakan yang namanya roh suci ini yang berhak menghadap untuk meraih anugerah atau untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti itu ini mungkin yang perlu kita pahami bersama mungkin ini, terutama saya pribadi. Karena selama ini yang kita anggap itu untuk berdoa itu adalah jasad. Sedangkan memang di dalam Al-Quran dinyatakan dosa yang paling besar dosa terhadap diri sendiri. Berarti jasad ini tidak bisa. Berarti enggak diperbolehkan menghadap. Tidak bisa dia menghadap. Iya. Tapi kebijaksanaan Tuhan, nah ini dikasih kurir gitu loh. Kurir penyampai penyampai doa yang kita mohonkan gitu loh. Nah, di pembahasan yang lain tentang Roh Kudus ini kan ketika manusianya masih hidup, ya kan, ini ada di apa namanya itu, di Sidratul Muntaha yang kita miliki. Sidratul Muntaha itu kan sebetulnya kan alamnya otak manusia. Makanya dibilang roh al-ahli atau roh yang ada di dalam otak atau akal kita. Nah, kemudian bagaimana kalau manusianya mati sedangkan Roh Kudus ini tugasnya menyampaikan permohonan-permohonan, menyampaikan doa-doa.
Nah, makanya ketika manusianya meninggal dunia, jasadnya dikubur, roh sucinya ini kemudian berpindah tempat ke kuburan. Nah, di situ itu ya juga tugasnya ini juga sama, menyampaikan doa. Doanya siapa? Doanya ahli waris. Doanya teman-temannya si mayit ini, si mati ini yang masih hidup. Ya, kirim-kirim doa dan segala macamnya. Makanya di dalam hadis pun juga menyebutkan kalau ada kuburan di situ minimal mengucapkan salam. Assalamualaikum ya alul kubur. Nah, memang di situ ada ruhnya. Apa yang ada di situ? Roh suci. Tugasnya apa? Menyampaikan doa, menyampaikan salam. Apakah nyampe betulan? Ya sampai, wong ada kurirnya kok. Berarti alam kubur itu berarti memang ada makhluknya, ya. Berarti roh-roh kudus itu. Iya, makanya kalau sudah terbiasa atau sering tahu rame sekali di kuburan-kuburan itu bukan setan, bukan hantu. Berarti yang kena nyolek-nyolek ya roh kudusnya itu. Ya bisa jadi. Makanya kan tata aturan atau sopan santun atau adab ketika kita ziarah kubur itu kan diatur juga. Jangan sampai mendudukin batu nisannya, jangan sampai melangkai itu kuburannya itu, jangan sampai. Kan di situ ada penghuninya memang. Kan ada adab atau sopan santun ketika kita ziarah kubur. Itu memang roh suci itu di situ banyak sekali, sebanyak mayat yang dikuburkan di situ. Mayatnya situ. Itu sebetulnya, nah ini roh itu sebetulnya menunggu tugasnya karena menyampaikan doa inilah pada akhirnya siapa nanti, oh ini si A, ini anakmu atau ini cucumu mendoakanmu seperti ini. Mengirimimu paketan ini, paketan doa gitu. Al-Fatihah atau suratul Al-Ikhlas misalkan, sampai juga. Jangan disepelekan itu. Mau membuktikan, ayo, enggak masalah. Ayo kita melean sana di kuburan sana. Biar nanti tahu kayak apa yang namanya roh suci itu kayak apa. Ayo, enggak masalah. Biar tidak hanya mendengar cerita saja, sekali-kali dibuktikan enggak masalah. Karena itu ada, insya Allah saya kalau diajak untuk membuktikannya, monggo, ayo sewaktu-waktu, bila mana ada waktu longgar menambah sedikit wawasan kita membuktikannya, nggak masalah itu buat saya. Biar tahu. Ya biar tahu. Ya oh ternyata roh suci itu kayak begitu. Pakemnya atau bakunya ketika ada nama itu harus ada wujud. Ya kalau ada nama nggak ada wujud itu artinya apa? Artinya hoax saja. Khayalan jadi. Khayalan saja. Ya ini bukan khayalan, ini kenyataan. Begitu loh sebetulnya itu. Nah, ada lagi yang ada kaitannya dengan roh dan nyawa tadi yang mungkin masih belum paham dari penjelasan saya ini tadi, yang mana kira-kira? Nah, kalau menurut saya sudah cukup nih, karena apa? Tadi kan sudah jelas perbedaannya makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang ada nyawa, roh, dan cuma ada rohnya aja, dan bahkan dari roh tadi sudah dijelaskan beberapa item intinya, termasuk salah satu contoh tadi yang roh kudus yang menjadi kurir untuk meneruskan doa-doa sanak saudaranya. Yang jadi saya pribadi itu yang sangat menantang tadi itu, buktikan. Ini yang harus kita lakukan ini supaya apa? Supaya tidak katanya ini yang penting sekali ini. Biar tidak masuk golongan kaum konon. Jadi gampang percaya dengan konon kabarnya itu memang akan lebih baik membuktikannya sendiri. Artinya yang selama ini mungkin hanya percaya begitu saja, ya ini bisa membuktikannya. Setiap saat monggo terbuka. Ya tidak masalah, yuk kita ke kuburan sana. Berarti kita jangan takut ya, jangan ragu. Berarti kalau kita takut masih syirik berarti. Ya. Karena di sana kan berarti kan roh kudus buat roh suci, orang baik-baik semua. Kita sendiri juga punya juga. Gitu. Iya, cuma daftar antrian kita itu kan belum sampai. Suatu ketika juga
akan seperti itu juga. Berarti selama ini Iya. berarti selama ini mau cuma karena terkena apa namanya kita ini kata-kata masyarakat di kuburan itu hantu dan sebagainya. Berarti kok dengan ada arahan-arahan begini kan berarti ternyata tidak gitu loh. Ya mungkin bisa jadi ini mungkin bisa merupakan asumsi saya secara pribadi. Ya untuk sementara waktu mungkin. Tapi ketika mau betul-betul memahami isi yang di dalam kitab suci, isi yang sudah dicontohkan oleh para nabi rasul, ini sebetulnya bukan asumsi pribadi saya. Cobalah menuntaskan belajarnya di dalam pemahaman agama. Nah kebanyakan soal agama ini belum dituntaskannya tapi sudah punya banyak cerita. Ini yang agak timpang begitu loh. Agak timpangnya di situ itu. Akhirnya meyakini sesuatu yang belum tuntas. Lah langkah baiknya ini membangun dari diri kita sendiri dulu lah. Artinya kita memahami, meyakini sesuatu, alangkah baiknya kita juga bisa membuktikan sesuatu yang kita yakini itu. Bukankah itu akan lebih memantapkan kita? Lebih meyakinkan lebih memantapkan keyakinan dan keimanan kita ini sebagai makhluk Tuhan kan. Semua ini kan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita entah 1, 2, 3 atau 5, 6 permisalan, kalau kita bisa membuktikannya itu kan ada kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bahwa yang kita yakini selama ini memang benar gitu loh. Jangan ikut-ikutan. Kadangkala salah tapi kaprah, artinya salah tapi banyak orang yang meyakininya, jadinya lumrah. Kalau sudah didetailkan masalah kebenaran yang benar-benar wujud atau benar-benar benar, nah ini sudah mentok semua. Akhirnya cuma diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang repot. Kalau nggak begitu pokoknya. Nah ini repot ini. Kalau sudah kena pokoknya ini sudah rusak semua ini tatanan ini sudah. Tanpa ada pembuktian yang jelas pokoknya. Tapi kebenaran itu datangnya. Ya memang kadang-kala kebenaran itu datangnya terlambat. Datangnya terlambat. Mungkin saat ini mendengarkan belum bisa memilih kebenarannya atau menentukan kebenarannya. Karena masih egonya masing-masing. Wah ini obrolannya orang gendeng. Ya kan obrolannya orang gila ini bisa boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu kan penilaian secara pribadinya masing-masing yang mendengarkan, yang kebetulan mendengarkan obrolan kita ini. Tapi suatu ketika yang namanya kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Meskipun datangnya agak terlambat. Kebenaran tetap jadi kebenaran. Begitu loh intinya. Dan sebetulnya kalaupun tidak ada yang tidak setuju, tidak sependapat dengan apa yang kita obrolkan ini tadi, ya sah-sah aja, ya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Ya, kita harus memakluminya. Mungkin masih perlu penuntasan di dalam pembelajarannya masing-masing. Entah di pihak kita ini yang harus menuntaskan pembelajarannya, entah di pihak yang kebetulan mendengarkan obrolan kita ini yang juga harus menuntaskan belajarnya tentang apa yang diyakininya selama ini. Ya, kalau masih pakai dasar pokoknya, nah ini jangan dimunculkan dulu lah. Artinya ini dasar-dasar yang masih kekanak-kanakan gitu loh maksudnya. Jadi harus pakai dasar yang jelas, dasar yang melalui pembuktian demi pembuktian. Sehingga apa yang kita sampaikan itu punya kualitas. Artinya setidaknya kualitas untuk diri kita sendiri. Keyakinan kita ini loh terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan menunjukkan kualitas manusianya kepada orang lain. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, ya disambung di lain waktu mungkin bisa mendetailkan ini lagi biar lebih asik, lebih menantang lagi. Ya pembuktian. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat, nggak ada niat dan tujuan yang tidak baik. Niatnya sinau bareng, nggak ada kok terbersit ingin melemahkan orang lain atau merendahkan orang lain, tidak ada. Ya akhirul kalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang hadir ini dan bermanfaat bagi semuanya saja yang kebetulan melihat dan mendengarkan obrolan kita ini. Amin.